Biasanya kayak gitu kalau gue. Sampai pernah gini kok, gue sampai pernah kayak teman gue tuh kayak ngambil foto dari Google kalau ibunya tuh kena diabetes terus harus amputasi kaki. Ternyata foto itu didapat dari Google. Oh enggak, kita langsung ke sana, apa Ya, bang? kayak ngirim Langsung orang, Iya, nyamperin bang. Ya. ngirimin cuman Karena orang yang untuk iya, cuman kalau gua sering ngetes kayak lu ngehargain persahabatan gua sampai mana sih gitu. wah masih Jadi Menyepelekan gitu. jangan Menyepelekan. jadi sih. iya, jadi kayak ya dia nyepelain gua gitu terus kayak ya udah, gua kasih aja. Terus Ini kita ternyata harus gua edukasi nggak sih bang? iya, memang memang pada Harus akhirnya diedukasi. ada hal-hal kayak gitu yang bisa kita lakukan gitu. Cuman kalau gue lebih sukanya ya gitu ngetes teman gue sendiri aja gitu. Sama kayak gini Mas, sama kayak kita kan public figure ya, Mas public figure dan lain-lain. Apalagi Mas Uus seorang performer kan. Ada teman bilang, mainlah di acara gua, gratis ya atau enggak harganya mahal banget segini lah ya segini. Itu juga bentuk menyepelekan hubungan loh. Nah, Ya, Ya ya. nggak sih? Ini menurut saya ya kalau betul, kalau saya salah atau betul, betul. jangan terdoktrin apa yang saya omongin selalu benar. Enggak, Tapi maksudnya tapi bener. Akhirnya saya merasakan harga teman yang sebenarnya. iya. Jadi suatu saat saya lagi butuh uang, terus tiba-tiba teman saya ngajakin ada proyekan suruh saya stand up, terus dia bilang kayak gini, Us ini buat bini lu ya, ini buat anak lu ya, ini buat lu. Totalnya sekian. Gue bilang Lebih kayak dari harga normalnya. jauh. Itu berarti appreciate dong, bukan menyepelekan Itu ya kan? itulah harga teman. Iya, itu Mas Uus. Harga kita Itulah per teman itu karena mah. karena lu tahu keluarga gue kayak gimana, lu tahu kondisi keuangan gue kayak gimana, lu bantu gue. Makanya sekarang sebisa mungkin gitu kayak gue mencoba buat kayak kayak ke teman-teman gue yang mungkin ya taruhlah, boleh nggak gue minta kayak postingan usaha gue apa segala macam gitu kayak ya gue bantu gitu dan orang-orang ngiranya brand itu mahal karena bisa nge-hire gue buat promoin brandnya padahal mah tidak ada gitu. Tapi Mas, tergantung perspektif kita juga. Kalau Mas Uus Hmm. bilang bahwa, udahlah bro, gue tahu kondisi lu. Gue tahu kondisi lu, lu nggak usah bayar gue daripada hubungan kita jadi jelek. Itu beda lagi case-nya. Itu niatnya adalah Mas Uus membantu. Oh. Tapi yang ngasih-ngasih harga harga begitu saya selalu bilang kayak antara gratis atau nggak sama sekali. Antara gratis atau ngasih duit sesuai dengan budget Oh, saya gitu. Kalau saya di situ, kalau ke temen. Udah, karena saya nggak mau ngebebanin teman saya nggak mau ngebebanin siapapun. Ya kita nggak pernah tahu kalau dia juga sebenarnya lagi ya demi demi jalannya acara apa segala macam maksain itu ke gua gitu. Jadi gua nggak pernah mau tahu kayak gitu-gitu. Tapi seenggaknya dengan background gua teman lu gitu, gua bakal bisa bantu apapun gitu. Kayak gitu sih. Karena saya karena gua karena setuju, gua Mas. pernah karena gue Hah? pernah kehilangan teman banyak gitu ketika gue sedang sibuk bekerja, mengejar karir, mau nikahin istri segala macam, gue sempat kehilangan teman banyak dan gue nggak mau kehilangan lagi gitu. Kalau seandainya gue kehilangan pun, ya karena emang dianya yang brengsek gitu, bukan guanya yang brengsek. Intinya mah gitu aja. Saya kira tuh zaman-zaman inbox. Betul, itu zaman-zaman itu. Jadi kayak saya mau temenan sama artis yang cocok tapi ternyata dia jadwalnya padat terus jadi nggak bisa nongkrong di rumahnya atau ngobrol deep talk kayak gini gitu nggak bisa gitu tapi di sisi lain juga saya nggak punya temen lagi karena saat saya libur dia enggak gitu saat dia libur saya enggak gitu. Tahu nggak Mas? Ini kayak ini loh, kayak dreams come true ya. Dimana kayak saya itu orang biasa. Saya orang biasa yang istilahnya ya orang biasa lah ya, mas-mas biasa, mas-mas TNI biasa lah. Bisa ngobrol di talk yang kayak nggak ada scope dengan Mas Uus, Mas Yulino, Mas Eko yang dimana public figure semua orang kenal, followers banyak. Karena Anda membuka diri Anda juga. Ya, Anda tidak mencari pertanyaan-pertanyaan yang tidak relate dengan Anda. Anda mencari pertanyaan yang relate dengan Anda, itu aja. ya. Karena saya sebenarnya
ingin merubah sudut pandang dan perspektif orang bahwa saya itu strict, saya itu kaku, enggak, saya enggak. Ya. Ya iya dengan obrolan kayak gini kan sebenarnya juga ya mau aparat mau institusi manapun ya ternyata ya masih ada orang-orang kayak Mas Galih gitu yang sebenarnya mau kita pukul rata kayak artis semuanya sama aja gitu. Nah, saya yang kesinggung gitu. Hmm. Mending Sebagai respect orang aja. sebagai orang yang tidak melakukan sama seperti yang lain gitu. Tapi ketika ya taruhlah ada yang nganggap semua institusi pemerintahan sama aja ya saya yakin Mas Galih juga bakal kesinggung karena saya tidak seperti itu. Iya Betul. kan? Iya, itu. Kenapa kita harus apa ya? Kenapa kita harus kayak terjerembab dengan stigma itu gitu. Tapi mau nggak mau stigma itu akan menempel sama kita sampai kapanpun karena beban dari pekerjaan kita dan lagi-lagi itu yang membuat kenapa laki-laki selalu salah. Iya, selalu salah. Kita ngejalanin passion kita pun pasti akan salah. Kita ngejalanin apa yang mereka pengen juga selalu salah. Jadi kayak ya udahlah. Ya Ini ini untuk jalan saya yang minum kopi ya. Kalau saya nggak minum kopi, omongan saya bisa kemana-mana, Mas. Bener. ya. Tadi Mas Gali itu awalnya dari siapa tadi? Dari Ler ya? Acaranya Ler ya? Iya, jadi jadi kantor saya itu angker. Wih, Ya Kak, tapi kantor ini saya itu banyak banyak kayak banyak hal mistis di mana sampai ada acara TV ya, acara TV yang uji nyali di sini, semua orang nyerah. ya ya. Saya penasaran aja sama gitu. Karena saya juga viewer Nimo, saya juga nonton Mobile Legends, saya juga main Mobile Legends juga. Walaupun gak jago-jago banget ya, masih Romawi yang sering dihina Eko. Ini nih mitik-mitik Romawi itu saya kok, saya. Hmm. Ya, itu saya. Tapi Bercanda, tadi Mas. tapi Bercanda tadi gua tuh. Tapi Sumpah tadi yang bener. menyelamatkan game terakhir kita sebelum ngobrol-ngobrol adalah Jilong, Gua bro. bercanda. Mythic Romawi, bro. Mythic Anjir. Romawi, bro. Kalem. Saya perwakilan Mythic Romawi Kita sebenar-benarnya. mitik Romawi. Gue bercanda loh, wah gue diserang sama Mythic Romawi, cok. Enggak, tapi ini menurutku Mas nih, jadi akhirnya menurutku aku bisa tarik ya. Itu kayak relate di kehidupan nyata gitu loh, bahwa kayak kadang tuh kesempatan dan usaha itu akhirnya kalau lu bertemu di saat yang tepat akhirnya bisa, contoh ya akhirnya Mas akhirnya yang dari nggak nyangka bisa ketemu kita, ngobrol sama kita. Itu kan Ya. tadi ada dari usaha Mas bahwa kayak Mas mau masuk ke Discord Lair, pengen apa? Horor. Pengen horor, akhirnya dari horor itu akhirnya kayak Mas bisa menempatkan diri di Lair asik sampai akhirnya netizen bawa ke gua gitu loh, bahwa kayak tadi Yur ada ini ada orang yang ngefans sama lu, orangnya gini-gini TNI, dibawa ke gua. Tandanya kayak kita tuh apapun tuh kalau kita ngerasa kalau kita udah punya harapan, punya action tuh akhirnya bisa terjadi gitu loh. Dan Ternyata ada yang lebih horor dibanding hantu ngomongin realita ya. loh, nggak, ini bisa di-relate semua menurutku karena sama aja kayak kita contoh di kehidupan nyata, bahwa kayak kita contoh pengen kayak contoh kayak gue pengen ketemu si A ya, contohnya gue mau membangun hubungan baik dengan si B, dari si B ini nanti tiba-tiba kenal si A, kalau emang frekuensinya nyatu ketemu gitu loh. Gimana yang jelasin sekarang tapi kayak relate lah gitu loh menurutku. Gimana ya kayak ini relate juga ke saya, maksudnya kayak saya sangat mengidolakan Desta lah, Desta Club 80s gitu zaman dulu. Gue suka dia di OVJ zaman dulu Ambos ya. ya. Terus dia di OVJ, dia di sinetron, gue tahu lah perjalanan hidup Vincent Desta seperti apa gitu. Terus kayak sampai akhirnya waktu Desta lagi nggak bisa siaran yang dipanggil gua gitu, dia sendiri yang nge-WhatsApp gua gitu kayak, lu gantiin gua deh besok, gua lagi malas siaran nih gitu. Terus kayak, lu nggak apa-apa nih Pak gitu. Itu hal yang terjadi karena gue juga membuka diri, gue juga bercanda juga sama dia, gue juga ngomongin hal-hal yang real juga sama dia. Jadinya kayak hal-hal kayak gitu tuh bisa muncul ketika gua nggak tahu perjuangan lu terhadap prinsip lu ya. Gue nggak tahu. Yang tahu cuma lu. Tapi gue tahu akhirnya lu sekuat apa dengan prinsip lu sampai akhirnya lu bisa ada di sini. Gitu aja sih. Ya, betul. Itu. Intinya mah pertahankan, lu upgrade kalau perlu.
Tapi intinya adalah jangan pernah menyalahkan ketika itu sedang terjadi sesuatu hal yang merugikan lu. Lu menyalahkan diri lu, kenapa gue begini ya, kenapa gue begini. Enggak. Itu balance of life aja. Ketika lu bisa bertemu sama gua, self defense. ya. Jadi kayak udah pasti lu pasti bakalan kayak ya, aduh kenapa gue milih gini, aduh kenapa. Enggak. Gue yakin lu bakal lebih kalem ngadepin masalah hidup deh gitu. Karena lu sudah tahu kalau titik lu adalah ketika menjadi diri lu sendiri adalah lu bisa sampai sini gitu, bisa sampai kayak ngobrol sama kita, bisa sampai sharing bareng sama kita gitu. Dan tahu nggak, instansi saya itu mendukung loh. Saya kan sekarang ini Us, saya sekarang itu istilahnya jadi inilah eh, pembinanya, bukan pembina ya, istilahnya orang penting di stand up Indo Subang. Saya baru masuk di stand up Subang. Saya lihat Mas Ciko Kacir ketinggalan jauh sama komunitas-komunitas lain, ketinggalan jauh banget. Karena saya basically dari Surabaya dong, Ya. jauh banget, ketinggalan jauh banget. Dan saya ngadain open mic di cafe dekat kantor saya. Itu teman-teman atasan saya bahkan datang lo nonton open mic. Karena kita tuh saling lah. Ketika nanti berperang, kita entah berperang dengan negara mana atau dengan konflik seperti apa, Anda yang mewakili saya buat bisa melawan mereka. Ketika posisinya kebalik, lu tuh sebenarnya pengen bercanda begini, makanya karena lu tidak bisa, makanya lu tonton orang yang bisa mewakili kata-kata lu. Ya udah, saling lah Mas Galih kita. Ya, gitu. Saling. Kita tuh saling. Cuman masalahnya adalah apakah kita bisa menghargai? Sesimpel ini, nggak nyangka gua. Ya emang beginilah. Kenapa akhirnya orang-orang pada bilang kayak kenapa sih Us orang-orang yang ada di channel lu yang ngobrol bareng sama lu tuh orang-orang yang tiba-tiba sepemikiran sama lu. Karena dengan seberapa kuatnya diri gua menjaga siapa diri gua sebenarnya itu akan menyerap orang-orang yang sebenarnya sama pemikirannya sama kayak gua udah. Dan itu terbukti. Kalau di agama gua diajarin adalah kamu akan dikumpulkan dengan golonganmu. Udah. Itu ayo ada di Quran. That's it. Lu mau lu mau protes kayak gimana? Itu sudah tertulis ya mau gimana. Terimain aja Mas Galih. Terimain aja, udah. Kocak ya hidup ya begitulah. Ya itu gitu. Ya Eko udah ada masalah hidup di hidupnya terus tiba-tiba ketemu Yurino. kayak kayak menganggap semua orang tuh kayak kok lu tuh bisa gitu tapi tidak. Persahabatan nomor 1.